Halo sobat Nime, kita gas lagi dah apoteosisnya. Dan seperti biasa tolong dibantu like dan juga tolong dibantu komen. Ya tolong komen aja, terserah mau komen apa. Seperti biasa komen aja, komen, oke? Ya kita gaskan lagi dah apoteosisnya. Tapi sebelumnya bukan tolong lagi, yang mau kasih gua kopi bisa lah cek di deskripsi ya, biar tambah top share uploadnya. Waduh, sehari sekarang udah bisa upload 2 coy. Kalau makin banyak yang support mungkin 3, 4. Waduh, edan. Ya langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Rosen dia pun sempat terlibat sebuah perselisihan dengan seorang putra dari seorang venerable yang telah dia habisi. Dan setelah dia tahu kalau ternyata orang yang ada di depannya ini adalah orang yang telah menghabisi ayahnya, tentunya membuat bocah tengil ini dia tidak terima dan dia langsung mengeluarkan item miliknya, dan ini bukanlah item biasa. Dan melihat itu semua membuat Rosen dia pun tahu kalau sepertinya sumpit itu adalah sumpit yang sangat luar biasa dan juga sangat mengerikan. Tapi item itu juga terlihat sangat familiar. Ujian dari Rosen. Namun di sini gadis elf ini dia pun mengatakan untuk berhati-hati karena sejatinya itu adalah sumpit yang dimiliki oleh klan elf dan itu adalah item utama yang dimiliki oleh Shun. Mendengar itu semua membuat Rosen dia pun tidak menyangka kalau ternyata itu adalah item yang digunakan oleh Hyun yang merupakan item warisan, dan itu ada di dalam 10 besar dalam monumen yang dimiliki oleh klan elf. Ya, satu dari 10 item terkuat yang dimiliki oleh klan elf yang pernah ada. Mendengar itu semua tentunya mau buat bocah ini dia pun senang. Ya itu betul, ini adalah item penghancur dan awalnya aku tidak ingin menggunakannya, dan ini aku akan simpan untuk ketika aku melawan Daozi. Tapi aku akan melawan dirimu. Ujian dari bocah hijau ini yang dia pun senang menunjukkan apa yang dia miliki kepada Rosen. Dan untuk Rosen dia pun juga senang. Benar saja. Tapi sejatinya itu bukanlah milikmu, ya kan? Ucap dari Rosen. Tidak. Ini ada di tanganku dan jelas ini adalah punyaku, ucap dari bocah tengil itu. Namun untuk Rosen dia juga berpikir kalau sejatinya ini sangat disayangkan, karena jika saja ini ada di aula sebab akibat aku dapat menduplikasikannya dan itu bisa aku berikan kepada Shun, ucap dari Rosen. Dan untuk bocah tengil ini ketika dia melihat Rosen juga telah bersiap, di sini dia pun langsung melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menyerang Rosen. Dan ketika serangan itu datang, di sini Rosen dia pun tahu kalau ini juga cukup berbahaya. Maka dari itulah di sini Rosen dia pun menggunakan teknik 8 lantunan Feiyan miliknya untuk dapat menghindari serangan itu. Dan di sini Rosen dia juga sadar kalau benda itu sangat berbahaya. Namun untuk mereka yang ada di tempat ini, rekan-rekan barunya ini, dia pun juga tahu kalau sejatinya itu bukanlah benda biasa. Itu adalah item yang sangat kuat. Karena sejatinya benda itu memang diciptakan oleh dua pohon suci yang dimiliki oleh klan elf, dan itu adalah benda-benda yang memang sangat-sangat luar biasa. Dan untuk gadis ini dia pun tahu kalau sepertinya itu adalah item yang telah melampaui kekuatan surga. Maka itulah dia meminta kepada Rosen untuk berhati-hati. Dan untuk Rosen sendiri saat ini dia ketika berselisih dengan bocah tengil ini dan dia menghindarinya, di sini Rosen dia dapat melihat kalau ternyata benda itu benar-benar dapat menghancurkan dan merusak tembok yang telah dilindungi oleh kekuatan surgawi, dan ini adalah hal yang sangat gila. Cepat kita harus mundur, ujar dari mereka yang melihatnya yang berdiri tepat di atas tembok itu. Dan untuk Rosen dia pun kini terus menghindari sebuah serangan yang terus diberikan oleh bocah tengil ini. Di sini Rosen dia juga tahu jika saja aku terkena ini, ini benar-benar akan tamat, ucap dari Rosen. Dan untuk bocah tengil ini yang melihat Rosen terus menghindar, di sini Rosen dia pun tahu kalau dia juga harus memberikan sebuah serangan pula. Maka teritulah kini dia pun mengeluarkan item miliknya dan dia juga melepaskan beberapa serangan. Tapi sayangnya serangan yang diberikan oleh Rosen tidak ada artinya, karena itu hanyalah item tingkat 3 dan itu adalah hal yang cukup mudah bagi dirinya menghentikan semua serangan dari Rosen. Melihat Rosen yang sepertinya hanya ecek-ecek membuat bocah tengil ini dia pun kini mengangkat garpunya ke udara dan dia langsung mengeluarkannya dan memberikan energi yang cukup kuat, di mana dia juga berujar Gemini Strike. Rosen dia pun harus menghindari semua serangan yang diberikan oleh bocah tengil ini. Namun melihat serangan yang terus dapat dihindari membuat bocah tengil ini dia pun kesal dengan Rosen, di mana dia juga berujar, tidak kusangka Rosen yang terkenal adalah seorang pengecut yang bisa cuma lari-lari doang. Ucap dari bocah ini. Namun untuk Rosen dia pun tidak peduli dengan itu semua dan dia kini mulai menganalisa tentang apa yang akan dilakukan oleh lawannya dan juga teknik apa yang digunakan oleh lawannya. Dan di sini Rosen dia juga
malah justru membalikkan itemnya di dua jarinya itu, dan dia pun mencoba untuk menganalisa serangan dari lawannya. Dan melihat apa yang dilakukan oleh Lozen tentunya membingungkan bagi mereka. Namun untuk Lozen di sini mencoba dia menganalisa serangan dari lawannya dengan menggunakan item yang dia miliki, karena sejatinya di sini Lozen dia dapat melihat pergerakan dari lawannya, dan itulah ketika lawannya kini datang menyerang. Di sini Lozen dia pun tahu kemana arah serangan dari lawannya. Maka tertulah kini Lozen dia pun kembali bersiap untuk dapat beradu kekuatan. Dan kali ini setiap serangan yang diberikan oleh lawannya benar-benar dapat dihentikan oleh Lozen berkat pemahaman dia yang sangat luar biasa gila. Dan lagi-lagi serangannya dapat dihindari dan ditahan oleh Lozen, membuat bocah tengil ini dia pun kesal. Wah, rasakanlah kau Gemini Strike-ku, ucap dari bocah ini yang kini kembali mencoba menyerang, tapi tidak mungkin dibiarkan oleh Lozen, karena sebelum serangan itu datang di sini Lozen dia pun menghentikannya. Dan terus kini diserang oleh Lozen, membuat bocah ini dia pun kesal, dan dia kini kembali memberikan sebuah serangan, dan kali ini terus terjadilah jual beli serangan di antara mereka berdua. Cih, orang macam apa ini? Item yang dia miliki ternyata tidak dapat disentuh. Ucap dari bocah ini yang kesal. Dan melihat apa yang dilakukan oleh Lozen, tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka yang menyaksikannya. Tapi mereka pun juga tahu kalau mereka sepertinya harus membantu tuan mereka. Maka dari itulah kini muncul beberapa orang yang ingin membantu Lozen. Tidak, maksudnya membantu lawan yang mengalahkan Lozen. Waduh. Dan untuk rekan-rekannya Lozen tentunya mereka juga ingin ikut campur, tapi sebelum mereka melakukannya di sini Lozen dia telah menyadari kalau ada dua penyusup kecil yang mencoba mengganggunya. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Lozen menghadapi para kroco-kroco ini mudah saja dia menghancurkan mereka semua. Wow. Bahkan saat ini Lozen dia tidak segan untuk dapat membuat mereka yang lagi-lagi datang hancur dengan mudah. Melihat itu semua membuat gadis ini dia pun berujar kalau sepertinya mereka memang tidak perlu membantu Lozen, karena memang Lozen kekuatannya sungguh sangat luar biasa dan pasti masih banyak kekuatan gila yang terus dia sembunyikan, ucap dari gadis ini. Dan untuk Lozen di sela-sela dia menghadapi para kroco-kroco, dia juga harus menghadapi bocah tengil ini. Tapi sayangnya setiap serangan yang diberikan oleh bocah ini dapat dihentikan oleh Lozen. Cih, kau. Namun untuk Lozen dia pun mengatakan kalau sejatinya bocah yang mendapatkan gelar jenius ini sepertinya kau hanya bergantung dengan sumpitmu itu. Ya benar, hal itu pun dibenarkan juga oleh bocah tengil ini. Tapi sejatinya kau pasti memiliki sebuah kesalahan, ucap dari bocah ini yang membuat Lozen dia bertanya, apa? Kesalahan? Apa itu? Ya, kesalahanmu adalah kau berpikir kalau kau telah menang, ucap dari bocah itu yang kini dia sepertinya melakukan sebuah transformasi aneh, memancarkan energi yang cukup luar biasa meluap-luap. Dan melihat apa yang coba dilakukan oleh bocah itu membuat Lozen dia pun tahu kalau itu adalah teknik yang tidak asik, karena sejatinya dia juga pernah mendengarkan kabar kalau Shun dia pernah mengatakan kalau benda itu dapat menggunakan teknik aneh yang membantu dirinya mendapatkan kekuatan yang sangat kuat dengan bayaran yang sangat-sangat mahal. Walaupun dia harus membayar dengan sangat mahal, tapi sejatinya di medan laga ilusi ini dia dapat bangkit sebanyak berapa kali pun yang dia mau. Maka dari itulah dia tidak segan-segan menggunakan teknik yang seperti ini, ucap dari Lozen. Maka dari itulah sebelum teknik itu aktif di sini Lozen dia pun langsung melakukan sebuah inisiasi. Tapi sayangnya ketika Lozen menyerangnya, ternyata tidak berguna, karena sejatinya teknik itu telah bangkit. Dan ketika teknik itu benar-benar telah dibangkitkan di sini, bocah ini dia memancarkan energi yang sangat luar biasa yang membuat Lozen dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya. Gawat, tekniknya telah aktif, ucap dari Lozen. Maka dari itulah kini bocah ini dia pun melakukan sebuah serangan counter yang cukup berbahaya. Dan untuk Lozen dia juga sempat terkena sedikit saja, dan itu benar-benar cukup berbahaya. Dan di sini Lozen untuk dapat menghindarinya dia menggunakan teknik 8 lantunan Feiyan miliknya. Tapi sayangnya teknik yang digunakan oleh Lozen ternyata tidak cukup kuat, karena sejatinya serangan dari lawannya terlalu cepat dan juga terlalu berbahaya. Maka dari itulah untuk dapat menghindarinya di sini Lozen dia memutuskan untuk masuk ke dalam kota, di mana di dalam kota tidak diizinkan untuk menggunakan kekuatan dan juga kekerasan. Tapi bocah itu dia tetap tidak peduli dan dia terus menerobos masuk, dan itu membuat Lozen dia pun sedikit shock. Dia benar-benar mengabaikan larangan bertarung di dalam kota, ucap dari Lozen. Dan untuk bocah ini dia tidak peduli dengan itu semua, dan dia terus menyerang Lozen hingga Lozen saat ini dia sempat terpojok. Tapi
Beberapa senti sebelum serangan itu mengenainya, di sini, boom, bocah itu dia hancur dan hanya meninggalkan itemnya saja. Ya, aku tahu sejatinya yang dapat melampaui kekuatan surga hanyalah garpu itu. Ya, hanyalah sumpit itu. Dan untuk dirimu, wah, kau telah kehabisan kekuatanmu, ucap dari Lu Zhen. Tapi di sini Lu Zhen dia juga bingung kenapa setelah bocah itu hancur, tidak muncul poin ilusinya. Tapi ya sudahlah, sepertinya dia juga pasti akan dibangkitkan lagi. Dan untuk item ini, aku akan mengambilnya, ucap dari Lu Zhen. Namun ketika Lu Zhen akan mengambilnya, di sini ada seorang elf lainnya pula yang datang, di mana dia mengatakan, karena saudara Ming Dao telah melakukan teknik itu, berarti dia telah memikirkan rencananya untuk di masa depan. Dan kau, sungguh sangat aneh, ucap dari bocah itu yang membuat Lu Zhen dia berujar, aneh, kenapa bisa begitu? Ya, di sini bocah ini dia pun mengatakan kalau sejatinya Ming Dao dia menerima 3 pengecualian. Karena sejatinya setelah dia habis sebanyak 3 kali, dia tidak akan kehilangan poin ilusinya. Dan aku sarankan kau untuk segera menyerahkan item itu kembali kepada saudara Ming Dao, atau ya saudara Ming Dao tidak akan pernah meninggalkan dirimu, melepaskanmu, ucap dari bocah ini. Namun untuk Lu Zhen, dia mah kagak peduli, dia ambil dah itu garpu untuk tangannya, untuk dirinya. Waduh. Dan untuk bocah ini ketika dia dibangkitkan kembali, dia pun mencari di mana item miliknya. Dan rekan ini dia pun mengatakan kalau item itu telah diambil oleh Lu Zhen. Dan untuk bocah tengil ini dia pun meminta kepada Lu Zhen untuk mengembalikannya. Kembalikan. Oh, tidak, enak aja lu, ucap dari Lu Zhen. Dan kau saja, aku bisa masuk ke dalam Allah sebab akibat lagi. Aku akan menyalin benda ini untuk Shun, ucap dari Lu Zhen di dalam hati. Namun untuk bocah tengil ini, ketika itemnya telah diambil oleh Lu Zhen, dia pun memberikan sebuah provokasi yang mengatakan kalau Lu Zhen sungguh sangat pengecut, orang yang tidak tahu malu yang malah mengambil item miliknya. Dan dia minta item itu dikembalikan dan kita akan bermain sekali lagi, ucap dari bocah ini. Tapi untuk Lu Zhen, tidak bisa, enak aja bah. Namun untuk bocah tengil ini, ketika Lu Zhen tidak mau memberikannya, membuatnya kesal dan dia meminta kepada rekan dari Lu Zhen, yaitu gadis elf ini, untuk turun. Dan untuk gadis elf ini, dia pun bingung tentang apa yang harus dia lakukan, karena dia juga nggak mau dibawa-bawa. Tapi di sini bocah tengil ini dia tetap meminta untuk turun atau semua keluarganya benar-benar akan dimainkan. Dan kau jangan lupa posisimu, kau hanyalah mainanku, ujar dari bocah ini yang membuat gadis ini mau tidak mau dia harus turun, karena memang seluruh nasib dia dan juga keluarganya benar-benar dalam bahaya. Maka tentulah ketika dia turun di sini, bocah elf hijau dia pun meminta kepada Lu Zhen untuk kembalikan item miliknya. Tapi di sini Lu Zhen tetap tentunya nggak mau cuy. Dan untuk bocah hijau dia pun mengatakan kalau sejatinya kau sejatinya sangat hebat dalam menari kan, dan lepaskanlah segalanya dan menarilah dan hibur semua yang ada di tempat ini, atau kau keluargamu benar-benar akan tamat, ucap dari bocah ini yang mengancam. Dan jelas hal itu membuat gadis elf ini dia benar-benar murka dan juga kesal. Namun untuk gadis ini, dia pun tahu kalau ini adalah hal yang sangat mengerikan, tapi dia juga tidak mau melakukannya. Dan dia pun tahu kalau dia memiliki sebuah harapan kepada Lu Zhen, dan dia meminta kepada Lu Zhen untuk berjanji apakah dia benar-benar akan datang ke klan elf kami. Kami setelah menunggumu selama 6 tahun untuk kedatanganmu untuk membebaskan kami dari istana itu, ucap dari gadis elf ini yang memohon kepada Lu Zhen. Dia meminta kepada Lu Zhen untuk menyelamatkan mereka, karena mereka telah menunggu Lu Zhen untuk diselamatkan. Mereka telah menunggu diselamatkan oleh Lu Zhen selama 6 tahun ini, dan mereka mendapatkan sebuah penderitaan. Tapi ketika mendapatkan kabar Lu Zhen akan datang bersama dengan Shun, memberikan sebuah harapan bagi mereka, dan itu membuat Lu Zhen dia pun akhirnya tersentuh. Dia tidak menyangka kalau ternyata semua orang telah menunggu kedatangannya. Padahal sejatinya aku belum cukup kuat untuk dapat mengalahkan Yao, tapi aku makanya bersembunyi selama 5 tahun di kuil immortal, ucap dari Lu Zhen. Tapi di sini Lu Zhen juga tahu kalau sejatinya dia tidak bisa lagi membuang-buang waktu, karena setiap detiknya itu benar-benar akan ada korban yang terus bertambah, dan itu adalah hal yang memilukan. Maka tentulah di sini Lu Zhen dia pun bersumpah ataupun berjanji, percayalah kepadaku, aku pasti akan datang, ucap dari Lu Zhen, yang membuat gadis ini dia pun senang. Baiklah, aku mengerti. Maka tentulah kini gadis ini dia pun menolak tawaran dari bocah ini yang akan mengancam dirinya, di mana dia juga berujar, Ming Dao, sudah lama aku ingin katakan ini semua. Bakat ataupun seni bela diri yang kau miliki itu sungguh sangat sampah. Tanpa dukungan dari ayahmu,
Kupastikan kau hanyalah ampas. Ujian dari bocah ini, gadis ini. Bukan cuma seni bela dirimu, tapi semuanya. Kau bahkan di hadapan wanitamu saja kau benar-benar ampas. Ujian dari gadis ini yang malah menantang balik. Dan tentunya ditantang balik seperti itu membuat bocah ini dia pun murka. Dan dia benar-benar kesal dan dia mengancam akan menghabisi seluruh keluarga dari gadis itu, memberikan sebuah hukuman gila. Tapi gadis ini dia tidak peduli dengan itu semua, karena sejatinya tinggal di istanamu tetaplah itu adalah hal yang sangat mengerikan. Itu tidak lebih dari sebuah penindasan dan aku akan menahan itu semua. Ujian dari gadis ini yang menantang balik. Dan untuk Lozen, dia pun tahu kalau hal ini pasti memang akan terjadi. Tapi tiba-tiba aja ketika mereka sedang berbicara di sini, Lozen dia pun mendapatkan notifikasi. Seluruh kota yang ada di dalam medan laga ilusi mendapatkan notifikasi dari pengatur permainan ini, di mana dia mengatakan kalau sejatinya aturan yang tidak diizinkan untuk berselisih di dalam kota itu akan dicabut. Dan orang-orang mereka berhak melakukan apapun di dalam kota, dan itu akan membuat kota tentunya akan menjadi chaos. Tapi di sini mereka juga senang dengan itu semua, karena sejatinya para pengecut mereka semua bersembunyi di dalam kota. Dengan begini kita dapat mendapatkan poin ilusi ucap dari mereka. Dan untuk Lozen, ini adalah waktunya bagi penghakimanmu, ucap dari Lozen. Dan ketika aturan itu benar-benar telah dicabut, kini chaos dah, isi kota benar-benar chaos. Dan untuk Lozen dia pun langsung mendekati bocah ini, dan bocah itu dia pun langsung kabur. Dan ketika dia kabur di sini, Lozen dia pun langsung mengejarnya pula. Dan di sini Lozen dia pun bersiap untuk melakukan sebuah penyerangan. Dan untuk bocah ini dia pun langsung mengeluarkan item miliknya dan dia mencoba untuk menghajar Lozen. Tapi untuk Lozen hal ini adalah hal kecek-kecek. Dan di sini Lozen dia juga kini mengeluarkan sumpit yang telah dia dapatkan dan dia juga ingin mencobanya. Dan sepertinya benda ini juga hidup dan terhubung dengan kesadaranku. Sangat luar biasa. Di sini Lozen dia pun tahu kalau sejatinya benda ini sepertinya memiliki kesadarannya sendiri. Maka dari itulah kini Lozen dia pun menggabungkannya dengan energi kekacauan miliknya yang membuat benda ini akan semakin kuat pula. Dan melihat Lozen yang akan melakukan aksinya, di sini bocah ini dia pun mencoba untuk langsung menghentikannya, dan lagi-lagi serangan yang dapat dihentikan. Dan bahkan kekuatan dari garpu ini lebih kuat daripada yang sebelumnya. Namun untuk Lozen, setelah dia memasukkan energi kekacauan, tapi rasanya ini juga belum cukup. Kayaknya ini masih kurang. Baiklah, sekali lagi ucap dari Lozen yang kini kembali memasukkan energi kekacauan miliknya, yang membuat kini item itu terasa lebih kuat lagi. Dan melihat Lozen yang dapat menaklukkan benda itu, membuat bocah ini dia pun bingung bagaimana bisa Lozen melakukan hal ini. Bahkan itu terlihat lebih kuat daripada yang dia gunakan. Dan untuk Lozen dia pun menghancurkan bocah itu dengan satu gerakan mudah. Dan untuk bocah itu setelah dia dihancurkan, tentunya dia dibangkitkan lagi di dalam kota. Dan ketika dia dibangkitkan, dihajar lagi cuy. Sekali, 2 kali, 3, 7, 8, 9, 10. Bocah ini benar-benar dihancurkan oleh Lozen, yang membuat semua poin ilusi yang dimiliki bocah itu telah benar-benar habis. Dan untuk Lozen, poin ilusimu tidak bisa aku ambil lagi, dan sekarang nyala, ucap dari Lozen yang mengusir bocah itu. Dan untuk bocah ini tentunya dia pun kesal. Sedangkan untuk Lozen dia panen besar. Dan setelah itu semua, di sini gadis elf ini dia pun datang mendekati Lozen, di mana Lozen dia juga berujar, bagaimana perasaanmu? Apakah sudah lebih baik? Ucap dari gadis itu. Tapi di sini dia juga tahu kalau sejatinya ketika dia kembali ke dunia fana, dia benar-benar akan mendapatkan sebuah hukuman malam abadi. Tapi aku masih bisa dapat bertahan, dan aku akan usahakan untuk tetap bertahan hidup, ucap dari gadis itu. Dan aku masih ingin menyaksikan hari penentuan itu, ucap dari gadis ini yang tetap menunggu kedatangan Lozen untuk menyelamatkan mereka. Tenang saja, hari itu tidak akan lama lagi, ucap dari Lozen. Dan setelah Lozen menghabisi bocah tengil itu, kini dia peringkatnya naik dengan pesat, dan kali ini dia ada di peringkat 77, yang artinya Lozen masuk dalam peringkat 100 besar. Sedangkan di sisi lainnya, di sini gadis Shigi, dia pun bosan cuy, karena memang para petualang, para kultivator mereka semua nyondok di dalam kota, dan ini adalah hal yang sangat-sangat menyebalkan. Tapi ketika aturan itu telah dicabut, di sini gadis Shigi dia pun kembali mengeluarkan item-item miliknya dan langsung menghancurkan mereka semua yang ada di dalam kota. Saking OP-nya gila nih bocah memang. Dan setelah itu juga dia pun kembali melihat daftar poin, dan ternyata nama Lozen telah muncul, dan itu membuatnya senang karena sejatinya Lozen telah masuk ke dalam peringkat 77 dan dia sendiri ternyata udah ada di peringkat 64. Buset, bahkan kekuatannya ataupun poin ilusinya lebih banyak daripada Lozen. Tentunya dia sangat senang.
Sedangkan di sisi lainnya di dunia galaksi ungu, gadis itu sempat jadi bahan cemoohan karena ya gadis ini dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Tapi mereka pikir kalau lelaki yang dimiliki ataupun yang dicari oleh gadis ini pasti hanyalah ya lelaki ecek-ecek. Tapi hal itu pun dibantah oleh seorang senior yang bernama Senior Yuan, di mana dia mengatakan kalau sejatinya lelaki yang dicari oleh Shiji bukanlah ecek-ecek karena sejatinya saat ini dia ada di peringkat 77. Wow, mengejutkan, dan mereka benar-benar cemburu dengan Shiji yang memiliki laki-laki yang ternyata OP juga. Waduh. Sedangkan di sisi lainnya di dataran suci tempat lain pula, tempat Ning Yudi. Waduh, Shiji 1. Buset. Dia pun melihat kalau saat ini Lozen telah berada di peringkat 77 dan ya gadis Shiji juga ada di peringkat 64, dan itu jelas membuatnya kesal. Bagaimana bisa dia dapat 100 besar? Pun ketika Ning Yudi sedang meleng dikit, bam, dia pun dihajar. Tapi beruntung dia dapat melindungi dirinya, dan itu jelas membuat Ning Yudi dia pun kesal tentang apa yang dilakukan oleh orang itu. Tiba-tiba aja digaplok, buset. Dan itu jelas membuat Ning Yudi tidak terima. Dan untuk emak-emak ini dia pun mengatakan kalau Ning Yudi adalah orang yang menyebalkan karena nggak fokus untuk kerja. Tapi untuk Ning Yudi dia tidak peduli dengan itu semua karena sejatinya dia tetap bekerja kok, dan apa yang dia lakukan ngintip-ngintip kan nggak ganggu pekerjaan juga. Tapi gadis ini ataupun emak-emak ini dia tidak peduli dengan itu semua. Bahkan ketika Ning Yudi dia mengatakan kalau orang-orang lain aja boleh, masa dia enggak? Di sini emak ini dia pun mengatakan kalau Ning Yudi berasal dari dunia bawah, maka dari itulah dia tidak punya hak yang sama dengan orang-orang yang ada di tempat ini, yang membuat orang ini dia terkena sebuah serangan yang dilepaskan oleh Master Istana 9 yang baru saja datang. Di mana orang ini Master Istana 9 dia pun langsung menundukkan badannya dan menyapa Ning Yudi. Permisi, apakah kau adalah Nona Ning? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Ning Yudi. Iya, aku Ning Yudi, ucap dari Ning Yudi. Iya. Untuk orang ini dia pun mempersilahkan Ning Yudi untuk ikut bersama dengan dirinya. Dan sepertinya Ning Yudi dia akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa karena memang dia adalah bini dari Luo Zhen. Dan sepertinya dia juga udah ketahuan informasinya kalau dia adalah bininya dari Luo Zhen. Dan apa yang akan diberikan oleh Ning Yudi, apa yang akan didapatkan oleh Ning Yudi, waduh, kebalik. Akan dibahas di part selanjutnya aja. Dan sampai jumpa, bye. Mau hujan. Wah, thank you, dan tolong dibantu komen ya, komen aja sama like. Bye, thank you.